Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariyati dengan NIM 231531686. Saya adalah seorang mahasiswi Universitas Islam Batanghari dengan mengambil jurusan MPI, yaitu Manajemen Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yaitu Manajemen Hubungan Masyarakat dan Layanan Publik yang dengan dosen pengampu kita yaitu ada dengan Bapak Ramadan. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu maka saya akan menjabarkan tentang menyampaikan catatan hasil wawancara saya tentang kegiatan humas dan layanan publik dalam pelayanan lansia tangguh. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas humas dan layanan publik diperoleh gambaran bahwa program pelayanan lansia tangguh merupakan salah satu pilar, yaitu salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, mandiri, serta berdaya di lingkungan hidup masyarakat. Peran humas dan layanan publik dalam program ini sangat strategis, terutama dalam menjembatani komunikasinya antara penyelenggara layanan, orang kesehatan, ataupun dengan keluarga lansia itu sendiri. Narasumber menjelaskan bahwa kegiatan humas diawali dengan penyampaian informasi secara terbuka dan persuasif mengenai tujuan, manfaat, serta jenis pelayanan yang tersedia dalam program lansia tangguh. Informasi disebarluaskan melalui media seperti pertemuan warga ke RT-RT, poster, informasi disebarkan juga melalui berbagai media seperti pertemuan warga, seperti yasinan ataupun di musolah-musolah teman-teman tempat ibadah. Pendekatan digunakan untuk bersifat humanis dan ramah lansia dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Dalam aspek publik, fokus utama adalah memberikan pelayanan responsif, sopan serta penuh empati terhadap kebutuhan lansia. Petugas layanan dilatih untuk memahami kondisi fisik dan psikologinya para lansia, sehingga mampu memberikan pelayanan secara sabar, tidak tergesa-gesa. Layanan yang diberikan meliputi pendampingan administrasi, konsultasi kesehatan dasar kegiatan pembinaan secara mental, secara sosial, serta rujukan layanan lanjut apabila diperlukan. Contohnya dari puskesmas ke rumah sakit, maka akan didampingi oleh pihak-pihak yang berkewajiban seperti kader-kader posyandu, kader-kader lansia, seperti itu. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa humas berperan penting dalam membangun citra positif dalam layanan lansia tangguh. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk menyampaikan informasi yang keberhasilannya program testimoni lansia serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pelayanan lansia semakin meningkat dan partisipasi masyarakat pun menjadi lebih aktif. Selain itu, teman-teman, humas dan layanan publik juga berfungsi sebagai pendamping aspirasi atau penampung aspirasi dan juga keluhan dari para lansia maupun pralansia beserta keluarganya. Setiap masukan dicatat dan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan menurut narasumber. Mekanisme ini sangat penting agar pelayanan lansia tangguh benar-benar dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan dan harapan serta tepat sasaran program, teman-teman. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan humas dan layanan publik dalam pelayanan lansia tangguh telah berjalan dengan cukup baik. Sinergi antara komunikasi yang efektif, pelayanan yang ramah, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, bermartabat, dan juga lansia tangguh. Program ini diharapkan dapat terus-menerus dan berkembang sebagai bentuk kepedulian
sosial terhadap kelompok lanjut usia. Jadi teman-teman, salah satu media yang bisa kita gunakan untuk menambah kecerdasan secara intelek dan fisik motoriknya lansia, salah satunya seperti ini media teman-temannya ya, seperti ini. Jadi di sini ada apa yang dimaksudkan dengan keimanan dan kekayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka nanti akan mengenempatkan di bagian manakah sebenarnya ini harus diletakkan. Di angka 5, otomatis mereka harus menyobanya di angka 5 seperti ini teman-teman. Apabila mereka dapat melakukannya, artinya motorik mereka sebagai lansia masih bagus dan bisa berfungsi secara tepat. Seperti ini teman-teman. Banyak medianya dan juga buku-buku panduan yang bisa diakses, serta berdiajak bermain game secara baik oleh kader dan juga para pendamping lansia. Terima kasih atas penjabaran dari wawancara saya. Apabila ada kesalahannya murni dari saya, dan apabila ada manfaatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say